Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini makeup aku masih sama dengan video sebelumnya karena aku bikin videonya di satu hari yang sama, tapi aku ganti baju dan anting supaya kelihatan lebih fresh. Masih edisi yang sama, aku pengen sponsorin anting aku dulu. Ini kalian bisa order di Serasi Katalog ataupun di Mini Airport. Itu akun online shop resminya aku. Nah, buat kalian pencinta anting, silahkan order di sana. Tapi kalau kalian nggak suka anting, abaikan aja iklan ini, oke? Kita lanjut ke materi pembahasan kita hari ini. Aku udah kayak dosen ya guys. Hari ini aku mau ngebahas pertanyaannya kalian. Kak Sheryl, apakah seorang pramugari harus bisa berenang? Jawabannya adalah tidak. Pasti ada sebagian di antara kalian yang terkaget-kaget. Hah, jadi pramugari itu nggak bisa berenang ya kak? Oh nggak gitu sayang konsepnya, jadi aku jelasin ya. Tidak bisa berenang dalam artian gini, pada saat kalian mendaftar sebagai seorang pramugari atau saat rekrutmen, kalian tuh tidak ada dapat pertanyaan apakah kamu bisa berenang, apakah kamu punya sertifikat renang, sudah seberapa jauh kamu berenang, atau mungkin apakah kamu atlet renang, itu nggak ada sama sekali. Terus mungkin juga kalian akan berpikir apakah kita ada tes renang, itu tidak ada sama sekali. Untuk di maskapainya aku, yaitu Lion Air Group, berarti Lion Wings itu nggak ada. Aku nggak tahu di maskapai lain, kalau mungkin ada yang memang harus atau bisa wajib berenang, kalian silahkan tulis komentar di bawah di maskapai apakah itu. Jujur aja aku, kalau yang lain aku nggak ngerti ya, tapi kalau di maskapai aku, di Lion Air Group itu sampai hari ini, sepengetahuan aku dari aku rekrutmen itu tidak harus bisa berenang, oke? Maksud itu kita tidak ditanya apakah bisa berenang atau tidak, tidak ada tesnya untuk berenang secara langsung. Tapi ada satu masalah yang harus kalian ketahui supaya kalian juga bersiap-siap. Pada saat kalian training ada namanya CAT, Crew Emergency Training, atau biasa kita singkat CAT, kita sering sebutnya CAT. Itu tuh salah satu materi wajib yang harus bisa kalian lewati, di mana pada saat CAT atau Crew Emergency Training itu ada salah satu materinya tuh di dalam air, dan itu harus dipraktekkan. Aku bercerita sedikit ya gimana sih itu trainingnya. Nanti ada ujiannya itu kalian menggunakan baju pelampung, kemudian kalian harus lompat dari pesawat menuju kolam renang yang kita anggap itu sebagai laut atau sungai. Jadi itu ceritanya pesawat kita mendarat darurat di air, di atas air, tapi kondisinya kita selamat. Nah itu kita harus bisa menyelamatkan penumpang lain. Dan saat itu kita menggunakan baju pelampung, nanti ada tim penilai atau instruktur, itu kalian harus terjun dari pesawatnya, nggak begitu tinggi sih. Nah, kalian loncat itu menggunakan baju pelampung. Karena menggunakan baju pelampung, jadi kalian mau bisa berenang atau tidak bisa berenang ya tidak begitu masalah ya berarti kan. Tapi permasalahannya dari sepengalaman aku dan yang aku lihat, rata-rata, bukan rata-rata sih, kayaknya hampir semua teman-teman yang nggak bisa berenang itu akan kesulitan di materi ini. Kalau kalian gagal tuh dalam artian kalian takut gitu, atau kalian nggak berani terjun, atau kalian nggak bisa ngambil tindakan, itu agak sedikit sulit ya. Justru kalian yang takut itu akan disuruh ulang-ulang, karena mereka ingin memastikan kalau dalam kondisi darurat kalian harus berani gitu untuk melakukan itu. Nah, kalian nanti dipasangkan pelampung, jadi kalian mau bisa berenang atau enggak sebenarnya nggak akan tenggelam. Cuma permasalahannya ya mental masing-masing aja gitu. Kalau misalnya nggak bisa berenang pasti mentalnya sedikit takut ya, karena ya mereka nggak bisa berenang terus tiba-tiba disuruh loncat, ya mereka akan ngerasa tidak percaya diri. Walaupun mereka menggunakan pelampung, mereka tidak bisa percaya dengan pelampung itu semudah itu. Nah saat terjun, teman-teman aku tuh yang nggak bisa berenang tuh mereka pada gemetar, terus kayak orang tenggelam gitu. Padahal sebenarnya mereka menggunakan pelampung, cuma karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya di dalam air. Itu kayak mereka tuh seakan-akan tuh akan tenggelam, padahal tuh sebenarnya nggak. Mereka tuh menggunakan pelampung. Cuma seperti yang aku bilang tadi, kalau orang nggak bisa berenang itu kalau di dalam air tuh takut. Mungkin ada di antara kalian di sini yang tidak bisa berenang, pasti kalian akan merasa takut walaupun kalian menggunakan baju pelampung di dalam air. Sama seperti aku dulu belajar berenang tuh, aku juga takut. Guys, aku ngomong semakin cepat ya, karena kalau aku lagi emosi tuh kayak suaranya tuh cepat banget. Kayaknya aku harus pelankan suara aku biar kita percakapannya sedikit lebih anggun dan elegan, oke? Nah, jadi kok lucu ya. Jadi gini guys, aku sarankan ke kalian, walaupun kalian udah tahu kan, oh ternyata pramugari tuh nggak wajib bisa berenang, tapi secara pribadi dari hatiku yang paling dalam, aku tuh ingin kalian tuh tetap belajar berenang. Kenapa? Ini untuk alasan keselamatan masing-masing pribadi dan mempermudah kalian pada saat training. Kalian bayangkan, ketika terjadi emergency, pesawat kalian jatuh ke dalam air dan kalian tidak bisa berenang, apa yang terjadi? Ya kalian akan mati, itu intinya. Gimana kalian mau nyelamatin penumpang lain, tapi kalian sendiri nggak bisa nyelamatin diri kalian? Jangan kalian pikir pesawat jatuh tuh pasti tenggelam, pesawat jatuh tuh pasti meledak. Enggak, buktinya banyak ya. Ada pesawat tuh yang berhasil mendarat darurat di air. Silahkan tulis di bawah pesawat apakah itu dan di tahun berapa, kalian boleh tulis di bawah. Tapi itu kejadian, kalian boleh cek di Google ya.
baru aja aku mau bicara anggun kan jadi emosi lagi. Kalian boleh cek guys di Google kalau itu tuh benar-benar terjadi. Ada banyak sekali pendaratan darurat di air. Contohnya tuh kalau nggak salah film apa ya, Captain Ruli ya kalau nggak salah, itu juga pesawatnya mendarat darurat di air. Nah, kita jangan berpikir yang terburuknya kayak jatuh tuh pasti mati. Iya enak ya kalau jatuh tuh langsung mati. Tapi kalau jatuh dan pesawat kita tuh masih terselamatkan, maksudnya masih mendarat dengan baik, kalau kita nggak bisa berenang kan sayang banget ya, pesawatnya udah selamat, kita matinya karena tenggelam, nggak lucu sayang. Jadi kalian pastikan diri kalian tuh belajar berenang, ya untuk menyelamatkan diri kalian lah dulu. Kalian pikirkanlah diri kalian dulu yang utama. Kalau kalian nggak mau nyelamatin orang lain nih, kalian pikirin dulu diri kalian. Kalian bayangkan kalau pesawat kalian jatuh terus kalian selamat tapi kalian nggak bisa berenang, itu gimana? Nah, dengan adanya kemungkinan tersebut, maka aku ajak teman-teman untuk tetap belajar berenang supaya nanti in case of emergency atau kita mendarat di air, kita bisa berenang, kita bisa menyelamatkan penumpang, kita nggak panik, kita bisa menolong orang lain gitu. Yang tahu pesawat itu kita sebagai pramugarinya. Kalau kalian tidak selamat atau mungkin cuma penumpangnya, kasihan mereka tuh nggak tahu harus ngapain, mereka nggak tahu mau ngapain. Kalian sebagai pramugarinya tentunya sudah terlatih. Kalian pasti tahu kalau pesawat kalian jatuh kalian harus ngapain, kalian mau ngambil apa. Nah, itulah pentingnya untuk kalian menyelamatkan diri kalian. Kalau kalian nanya sama aku, Kak Cheryl, apakah kita harus menyelamatkan penumpang terlebih dahulu? Kalau di emergency aku pikir ya, dan setahu aku ya, itu kita harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Apabila kamu bisa memastikan diri kamu tuh aman, maka bantulah orang lain, selamatkanlah orang lain. Sama seperti announcement di masker oksigen. Untuk ibu yang membawa anak, pakailah masker oksigennya terlebih dahulu baru membantu anaknya. Kenapa? Coba kalian bayangkan kalau ibunya masangin masker oksigen ke anaknya. Anaknya selamat tapi ibunya pingsan. Gimana coba anaknya sendiri? Percuma kan? Anaknya selamat tapi ibunya meninggal, ya nggak tahu mau ngapain juga si anaknya, masih bayi berarti gitu. Bisa jadi nanti dua-duanya malah meninggal. Maka itu kenapa pentingnya ibunya tuh menyelamatkan dirinya dulu baru selamatkan bayinya. Kalau dia udah pasang masker oksigennya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Guys, maaf kameranya jatuh dong. Pasti ada di antara kalian di sini kaget, tapi ya sudah lah ya. Nah, kembali ke topik kita tadi, itulah kenapa kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Tapi guys, kalau misalnya kondisinya memungkinkan, pesawatnya mendaratnya baik-baik saja gitu, tapi kalian menyelamatkan diri kalian sendiri, itu keterlaluan namanya. Ya kalian ngeliatlah kondisinya, kalau misalnya pesawatnya mau meledak, pesawatnya berasap, ya silahkan selamatkan diri kalian gitu. Tapi kalau misalnya pesawatnya ya biasa aja gitu landingnya, maksudnya ya masih aman-aman aja gitu, tapi kalian kabur duluan, itu namanya kalian kurang ajar guys. Jadi ya ilmu kalian yang kalian pelajari kemarin tuh kemana gitu ya, intinya kurang lebih seperti itu. Tapi aku pun bisa bilang kayak gini karena aku tidak ada di kondisi emergency tersebut. Aku juga nggak tahu kalau misalnya emergency aku akan seperti apa di realnya. Aku nggak bisa ngebayangin, maksudnya aku bisa ngebayangin tapi aku nggak pernah tahu kalau di realnya apakah akan terjadi sesuai dengan bayangan aku. Tapi setidaknya kita udah berusaha, kita udah prepare semaksimal mungkin apabila terjadi, dan mungkin kita nggak bisa nyelamatin orang semaksimal atau seperti yang kita bayangkan di awal. Ya mau gimana ya gitu, itu di luar kuasa kita. Kita cuma bisa berusaha, kita belajar, kita lakukan apa yang kita bisa. Dan perasaan tadi pas mulai video tuh aku anggun gitu, kenapa makin lama tuh aku kehilangan keanggunan, aku nggak tahu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan mungkin ada teman-teman yang pengen ngasih pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan aku bakal jawab di next video. Guys, maaf hidung aku agak gatal, jadi aku agak garuk-garuk hidung aku gitu. Kembali lagi aku mau sponsorin anting aku, jangan lupa di order ya guys. Buat kalian pecinta anting, cek Instagram Shrasi Katalog ataupun Mini Airport Shrasi. Oke, bye.